Malam itu sunyi. Langit tampak memeluk bintang yang redup. Seorang hamba duduk sendirian di atas sajadahnya, menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Air matanya menetes tanpa ia tahu pasti mengapa. Ada sesuatu yang menyesak di dadanya, rasa rindu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan rindu kepada manusia, bukan rindu kepada masa lalu, tapi rindu yang jauh lebih dalam. Rindu yang seolah menembus dinding waktu dan ruang. Ya Allah, bisiknya pelan. Kenapa aku merindukanmu seperti ini? Ia tak mengerti, tapi hatinya tahu. Ada sesuatu di balik rasa rindu ini. Sebuah panggilan lembut dari Sang Pencipta yang menyentuh sisi terdalam dari ruh manusia. Pernahkah kamu merasakan hal yang sama? Tiba-tiba hatimu terasa kosong, padahal segalanya terlihat baik-baik saja. Kamu dikelilingi orang yang mencintaimu, hidupmu tak kekurangan apapun. Tapi entah kenapa, ada ruang hampa di dadamu yang tak bisa diisi oleh apapun, kecuali oleh Allah. Itulah saat di mana Allah sedang berbicara kepadamu tanpa suara. Dia membiarkan hatimu merindukannya agar kamu sadar bahwa dunia ini terlalu sempit untuk menampung kerinduan sebesar itu. Rindu itu bukan sekadar rasa. Ia adalah bahasa rahasia antara hamba dan Tuhannya. Bahasa yang tidak semua orang bisa pahami, kecuali mereka yang hatinya lembut dan pernah jatuh cinta kepada Allah tanpa alasan duniawi. Bayangkan ketika kamu rindu seseorang, kamu ingin selalu dekat dengannya, ingin mendengar suaranya, ingin merasakan keberadaannya. Begitu pula dengan rindu kepada Allah. Tapi bedanya, rindu ini tidak menuntut pertemuan fisik, melainkan kerinduan rohani yang hanya bisa terobati lewat doa, sujud dan air mata. Dan tahukah kamu, rindu kepada Allah adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Karena hati yang mati tidak akan pernah rindu pada penciptanya. Banyak orang sibuk mengejar cinta dunia, sibuk mengejar pujian manusia, tapi tak menyadari bahwa rindu sejati hanyalah milik mereka yang dicintai Allah. Ketika Allah mencintai seseorang, Dia akan membuatnya rindu. Rindu untuk kembali ke jalannya, rindu untuk bertaubat, rindu untuk sujud, rindu untuk berzikir tanpa lelah. Mungkin selama ini kamu merasa Allah menjauh. Doamu tak kunjung diijabah. Harapanmu terasa hampa. Tapi di balik semua itu, sebenarnya Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya ingin melihat seberapa besar rindumu kepadanya. Karena setiap rindu yang kamu rasakan bukan tanpa alasan. Allah ingin kamu mencarinya, bukan mencarinya di luar sana, tapi di dalam dirimu sendiri, di dalam hati yang selama ini kamu abaikan. Rindu itu bisa menjadi ujian. Kadang Allah menguji cintamu bukan dengan kehilangan, tapi dengan kerinduan yang tak tertahankan. Dia ingin tahu apakah kamu akan mencari pengganti selain Dia, atau justru kamu akan semakin mendekat. Setiap kali kamu menangis tanpa sebab, setiap kali hatimu terasa kosong di tengah keramaian, jangan buru-buru menuduh hidup ini kejam. Bisa jadi itu cara Allah menegurmu dengan lembut. Dia ingin kamu kembali berdoa, kembali bersujud, kembali mengingat siapa dirimu sebenarnya. Seorang hamba yang tak akan pernah bisa hidup tanpa kasih sayangnya. Saudaraku, rindu kepada Allah bukan rasa biasa. Ia adalah anugerah. Tidak semua orang mendapatkannya. Sebagian hati dibiarkan kering tanpa rasa. Sementara hatimu diberi kemampuan untuk menangis hanya karena merindukannya. Itu artinya, kamu istimewa di sisinya. Kamu dipilih untuk mengenal cinta yang paling suci. Cinta yang tidak menuntut balasan, cinta yang tidak menimbulkan luka, cinta yang hanya menenangkan. Jadi, ketika rindu datang,
Jangan kamu lawan. Jangan kamu anggap sebagai beban. Terimalah dan katakan dalam hatimu, "Ya Allah, jika rindu ini datang darimu, maka jangan pernah kau cabut rasa ini. Karena inilah jalan yang membuatku ingin selalu dekat denganmu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah hatimu tenang? Ataukah ada sesuatu yang mengganjal di dalam dada yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata? Jika kamu sedang merasakan rindu yang aneh, rindu yang tidak tahu kepada siapa harus ditujukan, maka video ini bukan kebetulan kamu temukan. Percayalah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup seorang mukmin. Bisa jadi Allah yang menuntun jarimu menekan video ini agar hatimu menemukan ketenangan yang sudah lama kamu cari. Sebelum kita menyelami lebih dalam rahasia di balik rindu yang Allah biarkan hidup dalam dirimu, izinkan saya memohon satu hal kecil. Tuliskan di kolom komentar dari kota mana kamu menonton video ini, agar kita tahu dari penjuru mana saja saudara-saudara seiman sedang bersama dalam perjalanan hati ini. Dari Aceh hingga Papua, dari Malaysia hingga Brunei, dari Singapura hingga Timur Tengah, kita semua terhubung oleh satu hal, kerinduan yang sama, rindu kepada Allah. Dan jangan lupa, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena dengan begitu, kamu telah ikut menyebarkan dakwah yang menenangkan hati kepada lebih banyak saudara kita di luar sana. Setiap kali seseorang menemukan ketenangan lewat video ini, pahalanya juga akan mengalir untukmu. Sekarang, tarik nafas pelan-pelan, hembuskan perlahan, kosongkan pikiranmu sejenak dari dunia luar. Lupakan notifikasi, pekerjaan, dan kesibukanmu. Izinkan hati ini berbicara, karena yang akan kita bahas bukan tentang dunia, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam dari itu, tentang hubunganmu dengan Allah, Sang Pemilik segala cinta dan rindu. Saudaraku, rasa rindu itu sering membuat kita bingung. Kadang datang tanpa sebab, kadang pergi tanpa pamit. Kita pikir itu rindu kepada seseorang, padahal bukan. Kita sangka itu kerinduan akan masa lalu, padahal sebenarnya itu adalah panggilan Allah agar kamu kembali menyapanya. Rindu adalah sinyal halus yang dikirim Allah langsung ke hatimu. Ketika kamu merasa sendiri di tengah keramaian, ketika kamu menangis tapi tak tahu sebabnya, ketika dadamu terasa sesak meski semuanya tampak baik-baik saja, itu tandanya hatimu sedang haus akan zikir, sedang merindukan sentuhan kasih dari Sang Pencipta. Namun seringkali kita keliru dalam memahami panggilan itu. Kita mengira rindu itu datang karena manusia. Kita kejar sosok yang kita kira bisa mengisi kekosongan itu. Kita cari kebahagiaan di luar, padahal yang sebenarnya kita butuhkan ada di dalam diri sendiri. Di tempat di mana Allah menunggu kita untuk kembali. Tahukah kamu, saudaraku, banyak orang yang berdoa agar Allah mempertemukannya dengan cinta sejati. Padahal cinta sejati itu bukan manusia, tapi hubungan antara hamba dan Tuhannya. Dan kerinduan itu adalah jalan pembuka menuju cinta tersebut. Mungkin kamu merasa, kenapa Allah membiarkan aku terus merindukan seseorang yang tak bisa aku miliki? Tapi sesungguhnya Allah sedang memalingkan hatimu dari cinta yang salah menuju cinta yang benar. Dia ingin kamu belajar bagaimana rasanya mencintai tanpa memiliki, agar kamu bisa memahami bagaimana seharusnya mencintainya, tanpa syarat, tanpa pamrih. Kerinduan yang kamu alami sekarang mungkin menyakitkan, tapi percayalah, tidak ada kerinduan yang sia-sia jika ujungnya adalah Allah. Karena setiap tetes air mata yang jatuh karena rindu, setiap doa yang keluar karena kehilangan, semuanya sedang dicatat malaikat sebagai bukti cintamu kepada Sang Halik. Maka jangan kamu anggap rindu ini sebagai hukuman, tapi lihatlah ia sebagai hadiah. Karena Allah tidak memberi rasa rindu kepada hati yang tidak Ia cintai. Jika malam ini kamu menangis karena merasa jauh dari Allah, maka itu tandanya kamu sedang ditarik lebih dekat kepadanya.
Dan mungkin video ini adalah bentuk kasih sayang Allah untukmu, agar kamu tahu kamu tidak sendirian. Ada banyak hati di luar sana yang juga sedang berjuang, menahan rindu, menahan air mata, dan menunggu waktu terbaik untuk benar-benar berserah. Sebab Allah tahu persis isi hatimu, bahkan sebelum kamu sendiri memahaminya. Dan ketika Dia membiarkan kamu rindu, bukan karena Dia ingin menyiksamu, tapi karena Dia ingin kamu mencarinya lebih sungguh-sungguh, menyebut namanya lebih lembut, dan menyadari bahwa cinta sejati yang kamu cari sebenarnya sudah lama menunggumu di sajadahmu, dalam setiap sujudmu, dalam setiap doa yang mungkin belum kamu selesaikan karena terlalu sibuk dengan dunia. Saudaraku, bersiaplah. Setelah bagian ini, kita akan melangkah lebih dalam untuk menemukan 5 rahasia besar di balik mengapa Allah membiarkan kita terus merindu. Jangan kemana-mana, karena setiap detik setelah ini bisa jadi mengubah cara pandangmu terhadap hidup, terhadap cinta, dan terhadap Allah sendiri. Transisi visual, muncul teks lembut di layar. Rindu itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda Allah masih peduli. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu bertanya dalam hati, mengapa rindu itu bisa terasa begitu dalam? Mengapa ia mampu membuat dada sesak, mata basah, dan pikiran tak tenang? Padahal kita tahu, rindu itu tak selalu bisa diobati dengan pertemuan. Rasa rindu sejatinya bukan sekadar perasaan biasa. Ia adalah bagian dari fitrah penciptaan manusia. Ketika Allah meniupkan ruh ke dalam jasad kita, ruh itu berasal dari tempat yang sangat suci, dari sisi Allah sendiri. Dan sejak saat itu, ruh manusia membawa satu kenangan yang tak akan pernah hilang. Kenangan tentang keindahan berada di dekat Allah. Itulah sebabnya meskipun kita hidup di dunia, meskipun kita punya banyak kesenangan, hati ini seringkali merasa hampa. Karena ruh kita jauh di dalam sana merindukan rumah asalnya. Rumah itu bukan bangunan di dunia, bukan istana yang megah, melainkan tempat di mana ruh pernah mengenal kedamaian di sisi Allah. Maka ketika kamu merasa rindu tanpa sebab, ketika hatimu tiba-tiba tergerak untuk berdoa, atau ketika kamu menangis saat mendengar ayat suci Al-Quran tanpa tahu kenapa, itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal ruhani, tanda bahwa jiwamu sedang mengingat asalnya dan ingin kembali pulang. Rindu kepada Allah adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, karena hati yang mati tak akan pernah rindu kepada penciptanya. Hanya hati yang bersih dan lembut yang bisa merasakan sentuhan kasih sayang Allah dalam bentuk rindu. Coba kamu perhatikan, ada orang yang hidupnya penuh harta, tapi hatinya kosong. Ada yang dikelilingi oleh cinta manusia, tapi batinnya tetap sepi. Mereka tertawa di luar, namun menangis di dalam. Karena ada satu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun, kecuali oleh Allah. Rindu yang Allah tanamkan di hatimu bukan untuk menyiksa, tapi untuk menghidupkan kembali bagian dirimu yang mulai lupa kepadanya. Rindu itu adalah alarm lembut dari langit, panggilan halus agar kamu kembali mengingat tujuan penciptaanmu untuk mengenal, mencintai, dan menyembah Allah sepenuh hati. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Dan aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku pun mengingatnya dalam diriku." Lihatlah betapa indahnya hubungan itu. Ketika kamu merindukan Allah dalam diam, bahkan tanpa suara, Allah pun sedang mengingatmu di sisinya. Bayangkan
Betapa besar cinta itu. Dia yang memiliki seluruh alam semesta, memilih untuk mengingatmu, hanya karena kamu diam-diam merindukannya. Rindu juga menjadi pengikat antara hamba dan Tuhannya. Ia membuat kita tidak pernah benar-benar putus darinya, meski kadang kita jauh, lalai, atau terjatuh dalam dosa. Rindu adalah tali yang tetap mengikat hati agar tak sepenuhnya pergi dari cahaya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada rindu yang sejati tanpa ujian. Karena rindu yang belum diuji, belum bisa disebut cinta. Begitu pula rindu kepada Allah, ia tidak tumbuh di jalan yang mulus, melainkan di jalan yang penuh liku, air mata, dan kesabaran. Pernahkah kamu merasa seperti diuji bertubi-tubi? Kamu sudah berdoa, tapi jawaban tak kunjung datang. Kamu sudah berusaha taat, tapi hidup seolah tak berubah. Kamu sudah sujud lama-lama, tapi sepertinya Allah diam. Padahal kamu rindunya. Kamu benar-benar ingin dekat dengannya. Namun entah mengapa, semakin kamu berusaha, semakin berat ujian yang datang. Itulah salah satu rahasia besar. Allah tidak sedang menjauh, tetapi sedang memurnikan rindumu. Bayangkan emas di tangan pandai besi. Untuk menjadi indah dan berharga, emas harus dibakar, dipukul, dan ditempa. Tanpa proses itu, ia hanyalah logam kusam yang tak bernilai. Begitu pula hatimu. Rindumu kepada Allah diuji agar bersih dari keinginan duniawi, dari pamrih, dari cinta yang belum murni. Kadang, Allah menunda jawaban doa bukan karena Dia tak mendengar, tapi karena Dia ingin melihat. Apakah kamu mencintainya karena nikmatnya, atau karena Dia sendiri? Jika kamu tetap berdoa meski tak dijawab, tetap rindu meski tak ada tanda, tetap setia meski tak ada balasan dunia, maka itu tanda rindumu telah naik kelas. Dari rindu biasa menjadi rindu yang ikhlas. Saudaraku, Allah tidak ingin cintamu kepadanya hanya ada di saat hidupmu bahagia. Dia ingin kamu juga tetap rindu saat kamu diuji, tetap berdoa saat kamu kecewa, tetap sujud saat hatimu patah. Lihatlah kisah para nabi. Nabi Ayub diuji dengan penyakit bertahun-tahun, kehilangan anak dan harta, namun apa yang keluar dari lisannya? Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa kesusahan dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Tidak ada keluhan, tidak ada putus asa, hanya rindu yang tetap lembut dalam derita. Itulah bukti cinta yang sejati. Allah ingin kita belajar mencintainya sebagaimana Nabi Ayub mencintainya, tanpa syarat, tanpa pamrih. Rindu yang tumbuh di bawah hujan ujian justru akan tumbuh paling kuat. Kadang Allah menjauhkan kita dari dunia agar kita lebih dekat kepadanya. Kadang Dia mengambil seseorang yang kita sayang agar hati kita kembali ke arah yang benar. Kadang Dia menutup jalan yang kita harapkan agar tak salah tempat bersandar. Setiap ujian yang membuatmu menangis sebenarnya sedang membersihkan hatimu dari cinta palsu. Rindumu sedang dimurnikan, agar kamu tidak hanya mencintai Allah karena doa-doamu terkabul, tapi karena kamu sadar Dialah satu-satunya tempat pulang. Pernahkah kamu merasa semakin kamu mendekat kepada Allah, semakin banyak ujian datang? Itu bukan pertanda Allah marah, itu pertanda Allah sedang mempercayaimu, karena Allah hanya menguji hamba yang Dia pilih untuk naik derajatnya. Dan rindu yang disertai ujian akan membuatmu naik ke level keimanan yang lebih tinggi. Allah tidak ingin kamu mencintainya karena pahala. Dia ingin kamu mencintainya karena cinta itu sendiri. Maka ketika kamu merasakan pedih dalam rindu, jangan berprasangka buruk. Itu bukan penolakan, tapi pembersihan. Seperti hujan yang menyakitkan saat turun, tapi menumbuhkan bunga setelahnya, begitulah ujian membersihkan rindu yang masih bercampur dengan nafsu dan harapan duniawi. Kadang, Allah menjauhkan pertemuanmu dengan ketenangan, agar kamu belajar bahwa kedamaian sejati hanya datang setelah kepasrahan total. Dia ingin kamu berhenti mengatur, berhenti menuntut, berhenti menghitung, dan mulai berserah sepenuhnya. Ketika kamu sudah sampai di titik itu, di mana kamu tak lagi berdoa karena ingin sesuatu, tapi karena kamu hanya ingin berbicara dengannya,
maka itulah puncak dari rindu yang dimurnikan. Rindu yang sejati tak lagi meminta balasan. Ia hanya ingin terus terhubung. Seperti embun yang menempel pada daun, tidak berteriak, tidak memaksa, hanya diam tapi melekat. Maka saudaraku, jangan takut pada ujian yang datang setelah kamu mulai rindu pada Allah. Itu tanda bahwa Allah sedang serius membentukmu menjadi hamba yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih ikhlas. Dan ketahuilah, setelah ujian itu berakhir, hatimu tak akan pernah sama lagi. Ia akan lebih lembut, lebih yakin, lebih berani mencintai Allah dengan cara yang lebih tulus. Karena setiap ujian adalah bukti cinta. Dan setiap rindu yang melewati ujian akan berubah menjadi cahaya. Cahaya yang menuntunmu menuju kedamaian yang sejati. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah kamu bahwa rasa rindu yang kamu rasakan bisa menjadi jalan terindah menuju Allah? Kadang kita mengira rindu hanya tentang manusia, tentang cinta yang belum kesampaian, tentang pertemuan yang tertunda. Padahal, bisa jadi Allah sedang menggunakan rasa itu untuk menarikmu lebih dekat kepadanya. Allah maha lembut dalam caranya menuntun hati. Dia tidak selalu berbicara lewat suara, tapi lewat rasa. Lewat sepi yang mendadak datang, lewat hati yang tiba-tiba gelisah, lewat rindu yang tak bisa dijelaskan. Dan di sanalah Allah sedang berbisik. Kembalilah kepadaku. Rindu itu seperti pintu. Awalnya kamu mengetuknya karena seseorang, tapi ternyata di balik pintu itu, yang menyambutmu adalah Allah. Dia yang menumbuhkan rasa, dan dia pula yang menuntunmu untuk mencari maknanya. Jika kamu menelusuri rindu itu dengan hati yang bersih, ujungnya bukan lagi pada manusia, tapi pada Sang Pencipta rasa itu sendiri. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa kamu bisa sangat merindukan seseorang yang bahkan mungkin tak pernah tahu isi hatimu? Mengapa kamu bisa begitu tersentuh oleh seseorang yang tidak lagi hadir dalam hidupmu? Mungkin karena melalui dirinya, Allah ingin mengajarimu tentang cinta yang tidak bergantung, tentang kasih yang tidak harus memiliki, tentang ikatan yang tidak harus bersatu di dunia, tetapi bisa menyatu di hadapan Allah, dalam doa yang tidak pernah berhenti. Saudaraku, kadang Allah mempertemukan dua hati, bukan untuk disatukan, tetapi agar keduanya sama-sama mengenal makna kehilangan. Sebab hanya melalui kehilangan, manusia belajar menghargai kehadiran Allah. Ketika kamu merindukan seseorang yang jauh, dan rasa itu menekan dadamu hingga hampir sesak, ingatlah, itu bukan beban, itu tanda bahwa hatimu masih hidup. Hati yang masih bisa merasakan rindu adalah hati yang belum mati, dan Allah sedang menggunakannya untuk melembutkan jiwamu. Jangan buru-buru ingin menghapus rindu itu. Belajarlah untuk mengarahkan rasa itu kepada sumber yang benar. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, jika Engkau yang menitipkan rasa ini, maka tuntunlah aku untuk mengolahnya dengan cara yang Engkau ridhoi." Itulah makna sejati dari rindu yang berpahala. Rindu yang tidak membuatmu jauh dari Allah, melainkan justru menuntunmu bersujud lebih lama, berdoa lebih khusyuk, dan menangis lebih lembut di sepertiga malam. Allah sangat mencintai hamba yang datang kepadanya dengan hati yang rindu. Karena hati yang rindu pasti lembut. Dan hati yang lembut adalah tempat terbaik bagi cahaya kasih sayang Allah untuk bersemayam. Kadang, Allah tidak langsung menghapus rindumu. Karena Dia tahu, rasa itulah yang membuatmu terus mencarinya. Jika Allah cabut rindumu begitu saja, mungkin kamu akan berhenti berdoa. Tapi karena rasa itu masih ada, kamu terus mengingatnya. Kamu terus bersandar, kamu terus berbicara dengannya, meski lewat air mata. Subhanallah, betapa lembut cara Allah mencintaimu. Dia jadikan rindu yang sakit itu menjadi sebab turunnya ketenangan. Dia jadikan kehilangan menjadi sebab lahirnya kedekatan. Dia jadikan air matamu menjadi sebab bertambahnya pahala. Maka saudaraku, jangan lagi anggap rindu itu kutukan. Lihatlah ia sebagai anugerah. Sebab hanya hati yang dipilih Allah yang bisa merasakan rindu seperti itu. Rindu yang membuatmu lebih dekat, bukan lebih jauh. Rindu yang membawa ke sajadah, bukan ke kesedihan. Rindu yang menghidupkan imanmu, bukan menghancurkan jiwamu. Setiap kali kamu merasa sesak karena rindu,
Ingatlah, Allah sedang menatapmu lembut dan berfirman dalam hatimu, "Bukankah aku cukup bagimu?" Dan ketika kamu menjawab, "Ya Allah, Engkaulah cukup bagiku," maka pada saat itu, rindu yang menyakitkan itu berubah menjadi ketenangan yang indah. Tidak semua rindu harus terbalas dengan pertemuan, karena beberapa rindu memang ditulis Allah hanya untuk mengantarkanmu pulang, bukan kepada manusia, tapi kepadanya. Maka jangan lawan rindumu, tapi arahkan. Biarkan ia menjadi pintu untukmu kembali kepadanya. Sebab setiap rindu yang lahir dari hati yang ikhlas akan berakhir bukan pada air mata, melainkan pada senyuman tenang di hadapan Allah. Saudaraku yang sedang mendengarkan ini, pernahkah kamu berpikir mengapa Allah membiarkanmu terus merindukan seseorang, padahal kamu sudah berusaha melupakannya? Sudah mencoba menghapus bayangannya dari pikiranmu, tapi justru wajahnya semakin sering muncul dalam doamu. Kamu sudah mengalihkan perhatian, memperbanyak aktivitas, bahkan berusaha menutup pintu masa lalu. Namun setiap kali malam datang, rasa itu muncul lagi. Mungkin karena rindu itu bukan tentang dia, tapi tentang dirimu dan imanmu. Allah membiarkan rasa itu tetap tinggal di hatimu, bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menguji seberapa kuat keyakinanmu kepadanya. Apakah kamu akan tenggelam dalam rasa itu dan lupa kepada Allah? Atau justru kamu menjadikannya bahan bakar untuk semakin mendekat kepada Sang Pencipta rasa? Rindu, jika diarahkan dengan benar, bisa menjadi ibadah. Tapi jika dibiarkan tanpa kendali, bisa menjadi ujian yang menjerumuskan. Dan disitulah letak kebijaksanaan Allah. Dia ingin melihat bagaimana kamu menjaga hatimu di tengah rasa yang begitu dalam. Ketika kamu mampu menahan diri, tidak menuruti hawa nafsu, tidak mencari pelarian pada manusia, tetapi memilih untuk berlari kepada Allah, maka pada saat itu rindumu berubah menjadi pahala. Karena sesungguhnya, setiap detik kamu menahan diri demi Allah, setiap air mata yang jatuh dalam doa, setiap zikir yang kamu bisikan di antara rasa sesat, semua itu sedang naik ke langit, menjadi saksi cinta yang suci antara hamba dan Tuhannya. Saudaraku, kadang Allah biarkan kamu jatuh cinta kepada seseorang bukan agar kamu memilikinya, tetapi agar kamu belajar melepaskan dengan cara yang indah. Dan hanya orang yang pernah merasakan kehilangan yang tahu bahwa rindu bisa menjadi jembatan menuju keikhlasan. Rasa yang dulu kamu anggap beban, ternyata perlahan mengubahmu menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih lembut, dan lebih dekat kepada Allah. Dan tanpa kamu sadari, rindu itu sedang memperkuat imanmu. Rindu membuatmu berdoa lebih lama, membuatmu berbicara lebih banyak kepada Allah, membuatmu jujur tentang isi hatimu tanpa topeng, tanpa pura-pura kuat. Disitulah letak keajaiban dari rasa rindu yang dititipkan oleh Allah. Ia melemahkan egomu, tapi menguatkan hatimu. Ia membuatmu menangis, tapi membersihkan jiwamu. Ia menumbuhkan luka, tapi dari luka itu tumbuhlah keikhlasan. Dan ketika kamu sudah sampai pada titik di mana kamu bisa berkata, "Ya Allah, jika Engkau ingin aku mencintai seseorang, jadikan cinta itu karenamu." Maka saat itu kamu tidak lagi menjadi budak rasa, kamu sudah menjadi sahabat Allah. Subhanallah, betapa indah jalan Allah mendidik hati. Tidak dengan kemarahan, tapi dengan rindu. Tidak dengan kehilangan, tapi dengan pelajaran lembut yang menenangkan. Mungkin kamu merasa doamu belum dijawab, mungkin kamu merasa dia tak lagi memikirkanmu. Tapi percayalah, selalu ada kebaikan di balik rasa rindumu tanpa sadari. Bisa jadi karena kesabaranmu menahan rindu ini, Allah sedang menyiapkan pertemuan yang lebih baik. Bukan dengan dia yang kamu pikirkan, tetapi dengan seseorang yang Allah tahu benar akan menjagamu. Atau mungkin Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar cinta dunia, yaitu kedekatan dengannya. Karena di ujung setiap rindu yang berserah, selalu ada hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Kadang bukan tentang pertemuan, tapi tentang perubahan diri yang terjadi selama kamu menunggu. Dan ketika nanti kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, ternyata rindu yang dulu menyakitkan itu adalah jalan yang Engkau pilih untuk mendekatkanku kepadamu." Rindu bukan kutukan, tapi pelatihan hati. Dan hati yang sudah dilatih oleh rindu akan menjadi hati yang kuat, tenang, dan siap menerima apapun takdir dari Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, terkadang
Allah biarkan rasa rindu itu menetap begitu lama di hatimu agar kamu belajar sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh nasihat siapapun, yaitu sabar dan pasrah. Sebab hanya hati yang pernah menunggu dengan ikhlas yang tahu betapa lembutnya Allah dalam mengatur waktu. Kau mungkin menangis malam demi malam, bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa Engkau biarkan aku terus rindu padanya? Bukankah aku sudah mencoba melupakan? Bukankah aku sudah berdoa agar hati ini tenang?" Namun, justru dalam rasa itu, Allah sedang menguji kekuatan cintamu. Apakah kamu mencintai karenanya atau karena ingin memiliki? Apakah kamu bertahan karena sabar atau karena takut kehilangan? Karena sesungguhnya tidak ada cinta yang sejati kecuali cinta yang berujung pada keridhaan Allah. Dan rindu yang Allah biarkan tumbuh tanpa jawaban bukan berarti hukuman, melainkan cara Allah mengangkat derajat hatimu agar kamu belajar mencintai tanpa menuntut balasan. Subhanallah, lihatlah bagaimana Allah mendidik hatimu dengan lembut. Dia tidak memarahi, tidak menegur keras, tapi menuntun lewat perasaan yang mendalam. Kamu dibuat rindu agar kamu terbiasa berdoa. Kamu dibuat kehilangan agar kamu terbiasa bersyukur. Kamu dibuat kecewa agar kamu belajar mengikhlaskan. Semua itu bukan kebetulan, itu rencana cinta dari langit. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi justru karena rindu itu, kamu semakin sering memohon kepada Allah, semakin rajin tahajud, semakin dekat dengan Al-Quran, semakin lembut ketika melihat orang lain, dan tanpa sadar, kamu menjadi pribadi yang jauh lebih baik dibanding sebelum rasa itu hadir. Itulah keajaiban di balik rindu yang diizinkan Allah. Rindu yang kamu kira menyakitkan, ternyata menjadi jalan untuk memperindah imanmu. Allah Maha tahu kapan waktunya menenangkan hatimu. Dia tahu kapan waktunya mengganti air matamu dengan senyum, dan Dia tahu saatnya mempertemukanmu dengan takdirmu, bukan saat kamu memaksakan, tapi saat kamu sudah siap secara ruhani. Mungkin orang yang kamu rindukan itu memang bukan untukmu, tapi rindu padanya membuatmu menemukan Allah, dan itulah tujuan sebenarnya. Karena jika rasa cinta pada manusia menuntunmu kembali kepada Sang Pencipta, maka itu bukan cinta yang salah. Itu adalah cinta yang dimuliakan oleh Allah. Saudaraku, setiap kali kamu merasa letih karena menahan rindu, ingatlah kisah Nabi Yakub alaihi salam yang begitu merindukan putranya Yusuf. Beliau menangis hingga matanya memutih, tapi tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dan pada akhirnya, kerinduan itu berbuah pertemuan yang penuh haru, karena sabar yang tidak putus dan doa yang tidak pernah berhenti. Itulah pelajaran besar bagi kita. Rindu bisa menjadi jalan menuju takdir yang indah, asalkan kamu sabar dalam menunggu dan tidak melanggar batas. Allah tidak pernah menyiksa hatimu tanpa alasan. Setiap air mata yang jatuh, setiap malam yang sepi, setiap doa yang kau bisikkan di tengah gelap, semuanya sedang disusun menjadi kejutan dari Allah yang belum waktunya kau terima. Dan ketika waktu itu tiba, kamu akan menyadari segala rasa yang pernah kau tahan, segala sabar yang pernah kau pertahankan, tidak akan sia-sia sedikit pun. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang sabar. Rindu yang dulu terasa berat akan berubah menjadi ketenangan yang manis. Air mata yang dulu mengalir karena kehilangan akan berubah menjadi sujud syukur karena pengganti yang lebih baik. Kadang Allah tidak memberimu apa yang kamu minta, karena Dia ingin memberimu lebih dari yang kamu harapkan. Dia tidak langsung menenangkan rindumu, karena Dia ingin hatimu terbiasa bersandar hanya kepadanya. Maka, jika malam ini kamu masih menahan rasa yang belum selesai, katakanlah dalam sujudmu, "Ya Allah, jika rindu ini datang darimu, maka ajarkan aku untuk menjadikannya kekuatan, bukan kelemahan." Dan percayalah, saat kamu mampu berdoa seperti itu, berarti kamu sudah menang. Bukan menang karena berhasil memiliki,
tapi karena berhasil menaklukkan hatimu sendiri. Rindu yang dulu membuatmu lemah, kini justru menjadi sumber kekuatan. Rindu yang dulu membuatmu menangis, kini menjadi alasanmu tersenyum di hadapan Allah. Dan disitulah kamu akan mengerti makna terdalam dari kalimat, tidak semua yang Allah ambil adalah kehilangan. Kadang itu adalah cara Allah mengembalikanmu kepada diri yang lebih kuat dan kepada cinta yang lebih tinggi, cinta kepadanya. Saudaraku yang sedang mendengarkan ini, ketahuilah, Allah tidak pernah menutup telinga dari rintihan hatimu. Dia mendengar setiap keluhan, setiap bisikan lembut yang kamu ucapkan dalam tangis malam. Dan meski kamu merasa seolah tidak ada jawaban, sebenarnya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari sekadar jawaban. Sebuah pembuktian cinta dari langit. Ada saat di mana kamu merasa semua sudah sia-sia. Kamu berhenti berharap, berhenti menunggu, bahkan berhenti berdoa. Namun, di saat itulah Allah mulai bekerja diam-diam. Dia membalikan keadaan tanpa kamu sadari. Rasa yang dulu kamu tangisi perlahan berubah menjadi ketenangan. Nama yang dulu sering muncul dalam sujudmu, kini tidak lagi membuat dadamu sesak, tapi damai. Dan anehnya, tanpa kamu sadari, kamu tidak lagi berharap pada manusia itu. Kamu hanya berharap pada Allah. Inilah jawaban dari setiap rindu yang kamu pasrahkan. Ketika kamu sudah benar-benar berserah, Allah akan menunjukkan bahwa yang kamu cari selama ini bukan Dia, bukan kehadirannya, tapi kehadiran Allah dalam hidupmu. Subhanallah, betapa halus cara Allah menjawab doamu. Bukan dengan langsung menghapus rasa itu, tapi dengan mengubah maknanya. Rindu yang dulu menyakitkan, kini menjadi pengingat untuk bersyukur. Cinta yang dulu melemahkan, kini menjadi sumber kekuatan. Kehilangan yang dulu kamu tangisi, kini kamu syukuri, karena justru membuatmu lebih dekat kepadanya. Dan kadang, di saat kamu sudah tidak berharap lagi, Allah hadirkan sesuatu yang tak pernah kamu duga. Seseorang yang datang bukan sekadar mengisi ruang kosong di hatimu, tapi membimbingmu untuk semakin mengenal Allah. Dia hadir bukan untuk mengambil peran manusia yang dulu kamu rindukan, tapi untuk menjadi jawaban doa-doa yang selama ini kamu panjatkan. Itulah cara Allah menjawab rindu yang kamu tahan dengan sabar. Bukan dengan orang yang kamu minta, tapi dengan orang yang kamu butuh. Bukan dengan cinta yang kamu kejar, tapi dengan cinta yang menuntunmu ke surga. Saudaraku, begitulah indahnya cara Allah membalas kesabaran. Dia tidak akan memberikan apa yang kamu inginkan sampai kamu benar-benar siap menerimanya dengan hati yang bersih. Karena Allah tidak ingin kamu mencintai seseorang hanya karena kebutuhan emosional, tapi karena iman. Dan kadang, keajaiban itu datang justru ketika kamu sudah tidak menuntut apa-apa. Ketika kamu hanya berdoa dengan sederhana. Ya Allah, jika Dia baik untukku, dekatkanlah. Jika tidak, cukupkanlah aku dengan kasih sayang-Mu. Doa yang dulu terasa berat akhirnya menjadi kalimat yang paling menenangkan. Sebab kamu sadar, tidak ada cinta yang lebih aman selain cinta yang dijaga oleh Allah. Lalu kamu mulai mengerti bahwa Allah tidak pernah membiarkanmu merindu tanpa arah. Dia hanya ingin kamu menempuh perjalanan batin, dari mencintai makhluk menuju mencintai Sang Pencipta. Dan ketika perjalanan itu selesai, kamu tidak lagi sama. Kamu menjadi seseorang yang lebih tenang, lebih sabar, lebih dewasa. Rindu yang dulu membuatmu menangis kini membuatmu tersenyum. Karena kamu tahu, Allah sudah menjawab, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kedamaian di hatimu. Rasanya seperti beban yang perlahan diangkat, seperti malam panjang yang akhirnya menemukan fajar. Dan kamu sadar bahwa semua luka, semua air mata, semua rindu, ternyata adalah cara Allah mengajarimu arti pasrah yang sesungguhnya. Kini kamu tidak lagi bertanya, kenapa Allah membiarkan aku merindukannya? Karena kamu sudah tahu jawabannya. Karena melalui rindu itu, Allah ingin aku mengenalnya lebih dalam. Dan ketika hatimu sampai pada titik itu, kamu akan melihat bahwa semua perjalanan panjang yang penuh air mata itu tidak pernah sia-sia.
Rindu itu bukan kesalahan. Rindu itu bukan hukuman. Rindu itu adalah jalan pulang. Jalan pulang menuju Allah yang selalu menunggu dengan kasih sayang tanpa batas. Saudaraku, setelah semua ini, jangan takut untuk merindu. Tapi arahkanlah setiap rasa itu hanya kepada zat yang tak akan mengecewakanmu. Sebab, saat kamu mencintai karena Allah, maka kehilangan pun terasa indah. Karena kamu tahu Allah selalu mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Sahabat jejak munajat yang dirahmati Allah. Kini kita telah sampai di ujung perjalanan kisah yang penuh makna ini. Sebuah kisah tentang rindu, kehilangan, dan jawaban dari Allah yang sering datang lewat diamnya waktu. Kita belajar bahwa tidak semua rindu harus berujung pada kepemilikan. Tidak semua yang kita cintai akan tetap tinggal di sisi kita. Kadang, Allah sengaja memisahkan dua hati agar keduanya belajar bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki, tapi memahami. Bila kamu hari ini masih terus menahan rindu, yakinlah, itu bukan hukuman. Itu adalah bentuk cinta Allah kepadamu. Karena lewat rindu itulah, Allah ingin kamu terus menyebut namanya, berdoa lebih lama, dan menundukkan hati lebih dalam. Rindu membuat kita sadar bahwa kita sebenarnya tak mampu tanpa pertolongan Allah. Rindu membuat kita tunduk, berserah, dan menyadari bahwa segalanya hanya akan indah bila Allah yang mengatur. Mungkin kamu pernah bertanya dalam sujud panjangmu, "Ya Allah, kenapa aku masih terus memikirkannya? Kenapa rasa ini belum juga hilang?" Dan mungkin Allah menjawab lewat ketenangan yang tiba-tiba datang ke hatimu. Karena lewat rasa itulah, aku ingin kamu semakin dekat kepadaku. Sahabat, ketahuilah, dalam setiap kehilangan ada pelajaran berharga. Dalam setiap penantian ada ujian kesabaran. Dan dalam setiap rindu selalu ada doa yang menembus langit. Rasa itu tidak salah, asal kamu letakkan pada tempat yang benar. Jangan biarkan rindu mengikatmu pada manusia. Biarlah rindu itu menuntunmu menuju Tuhanmu. Cinta yang sejati bukanlah tentang siapa yang paling sering hadir, tapi siapa yang mampu menuntun kita semakin dekat pada Allah. Maka bila hari ini kamu mencintai seseorang, tapi dia menjauh, jangan bersedih. Bisa jadi Allah sedang melindungimu dari cinta yang salah. Atau bisa juga Allah sedang mempersiapkan waktumu agar kamu pantas saat dipertemukan kembali. Bukan sebagai ujian, tapi sebagai takdir yang diridhoi. Dan bila kamu merasa terlalu lelah karena menunggu, ingatlah satu hal. Waktu yang kamu habiskan untuk bersabar tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Karena dalam setiap air mata yang jatuh karena cinta, ada pahala yang tak terhitung bila hatimu tetap ikhlas. Sahabat jejak munajat, izinkan rindu itu mendewasakanmu. Izinkan kehilangan itu menguatkanmu. Izinkan waktu berjalan, karena waktu yang sama juga sedang menyiapkan takdir terbaik untukmu. Percayalah, apapun yang Allah ambil, Dia akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Bukan hari ini mungkin, tapi pasti di waktu yang paling tepat. Maka sebelum video ini berakhir, pejamkan matamu sejenak. Bayangkan orang yang kamu rindukan itu. Ucapkan dalam hati, "Ya Allah, jika dia baik untuk dunia dan akhiratku, dekatkanlah dengan cara yang Engkau ridhoi. Tapi jika tidak, jadikan aku ikhlas untuk melepaskannya dan bahagiakan kami dengan takdir yang Engkau pilih." Karena doa yang lahir dari hati yang rindu adalah doa yang paling jujur. Dan keikhlasan yang tumbuh dari kehilangan adalah tanda bahwa hatimu telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Sahabatku, semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang membuatmu berdebar, tapi siapa yang mampu menuntunmu semakin dekat pada Allah. Maka bila hari ini kamu mencintai seseorang, tapi dia menjauh, jangan bersedih.
Bisa jadi Allah sedang melindungimu dari cinta yang salah. Atau bisa juga Allah sedang mempersiapkan waktumu agar kamu pantas saat dipertemukan kembali, bukan sebagai ujian, tapi sebagai takdir yang diridhoi. Dan bila kamu merasa terlalu lelah karena menunggu, ingatlah satu hal. Waktu yang kamu habiskan untuk bersabar tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Karena dalam setiap air mata yang jatuh karena cinta, ada pahala yang tak terhitung bila hatimu tetap ikhlas. Sahabat Jejak Munajat, tulis di kolom komentar apa pelajaran yang paling kamu rasakan setelah mendengarkan kisah ini. Dan jangan lupa untuk terus dukung Masyhudi Akrawi Channel dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video penuh hikmah berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah berdoa, tetaplah berusaha, dan tetaplah percaya bahwa setiap rindu akan menemukan jawabannya bila kamu terus mendekat kepada Allah.